Shalom saudara, salam kenal dari saya, Jose Tambunan, seorang penatua di sebuah gereja Lutheran, GKPI di daerah Bandung Barat. Saya ingin berbagi mengenai apa yang saya pahami tentang Tritunggal. Melalui video perdana ini yang mengambil judul Salib sebagai diagram atau simbol Trinitas yang baru. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Saat ini kami mohon perkenanan-Mu dalam membahas tentang Dikau Allah Tritunggal yang mulia. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami, mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Mu ini. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam 3 bulan terakhir di kanal YouTube Kristen Indonesia, ramai dibahas mengenai Trinitas. Sempat terjadi adu pendapat dan perdebatan yang sengit antar beberapa orang. Dan yang menarik adalah keputusan yang diambil oleh seorang pendeta yang bernama Joshua Tewu, di mana dia memutuskan untuk keluar dari Sinode GBI tempatnya melayani, karena berbeda pandangan mengenai Trinitas. Trinitas atau Tritunggal memang telah menjadi doktrin kekristenan yang paling sering diperdebatkan, bahkan sejak akhir abad kedua hingga saat ini. Seolah belum ditemukan sebuah kesimpulan yang sempurna untuk dapat disepakati oleh semua kalangan. Karena itu banyak orang berusaha mencoba untuk menjelaskannya lagi dan lagi, termasuk saya pada saat ini. Biasanya pengajaran tentang Trinitas mulai dijelaskan melalui sebuah diagram yang disebut segitiga Trinitas atau perisai Trinitas. Diagram ini berbentuk sebuah segitiga dengan 3 buah lingkaran yang ukurannya sama besar pada setiap sudutnya. Ingin menyatakan bahwa Allah yang Esa memiliki 3 pribadi yang setara atau sehakikat. 3 pribadi dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Dan lingkaran-lingkaran ini dihubungkan dengan garis-garis yang memberi penjelasan adalah dan bukanlah. Sehingga diagram ini menyatakan 9 poin, yaitu Bapa adalah Tuhan, Tuhan adalah Bapa. Anak adalah Tuhan, Tuhan adalah anak. Roh Kudus adalah Tuhan, dan Tuhan adalah Roh Kudus. Lalu 3 lagi yaitu Bapa bukanlah anak. Bapa bukanlah Roh Kudus, anak bukanlah Roh Kudus. Terus terang, saya tidak merasa damai sejahtera saat pertama kali seorang pengkhotbah menjelaskan pada bagian Allah Bapa bukanlah anak. Kata bukanlah ini kok rasanya kurang pantas didengarkan, seolah menyatakan pribadi Trinitas itu tidak solid. Kita sering mendengar pengajaran bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Karena kita tidak teliti, maka timbul keyakinan bahwa Allah Bapalah yang menjelma menjadi Yesus Kristus. Padahal dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa yang menjelma menjadi manusia adalah Sang Firman. Sang Firman yang adalah anak Allah. Memang Bapa dan anak keduanya adalah pribadi yang berbeda, namun ketika dikatakan bukanlah, Bapa bukanlah anak, kok sepertinya dirasa kurang srek gitu ya. Oke, sebenarnya segitiga ini sangat terbatas untuk menjelaskan tentang Trinitas, hanya berupa definisi-definisi saja. Tanpa tulisan apa-apa, segitiga ini hanya sebatas ornamen. Tak heran banyak orang yang akhirnya juga menolak dengan istilah Tritunggal itu sendiri. Karena itu baiklah kita beralih ke penjelasan salib sebagai diagram sekaligus simbol Trinitas yang baru. Pertama kali kita melihat salib, maka kita akan teringat bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Salib memang sesungguhnya adalah sebuah tiang hukuman untuk menggantungkan para penjahat kelas kakap. Salib terdiri dari tiang yang tegak dan balok yang horizontal yang melintang. Tiang yang tegak ini muncul dari permukaan menyatakan bahwa Allah itu ada, berkuasa dan berkehendak.
Dan balok yang melintang itu seperti tangan yang terentang, di mana Yesus, Sang Anak, adalah tangan Allah yang melakukan kehendak Bapa. Jadi satu paket ya, saudara-saudara. Yesus, Sang Anak Allah, melakukan kehendak Bapanya. Oke. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Juga ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus adalah tangan Allah yang melakukan kehendak Bapa. Dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman-Ku yang keluar dari mulutku. Kita tahu bahwa firman itu mengacu kepada Yesus. Sebagaimana di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Yesus Kristus. Jadi secara sederhana, salib menyimbolkan Allah Bapa dan Anak Allah, Yesus Kristus. Lalu, bagaimana dengan Roh Kudus? Tuhan Yesus memperkenalkan Roh Kudus sebagai seorang penolong yang lain. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berfirman, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Juga dalam Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus memenuhi tahta Bapa di sorga, dan seperti cahaya yang memancar ke seluruh dunia, menerangi dan menuntun orang kepada Kristus dan pertobatan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pada hari pertama Roh Kudus tercurah, kelihatan seperti api yang menghinggapi orang percaya. Roh Kudus membawa karunia-karunia rohani dari sorga. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang maha hadir dan berwujud roh, seperti angin yang bergerak bebas. Arti kata kudus adalah dipisahkan, dikhususkan, tidak turut cemar. Artinya walaupun Roh Kudus hadir di dalam dunia ini, namun tidak menjadi tercemar oleh dosa kejahatan dunia. Roh Kudus juga hadir di hati umat percaya, dan memang kita masih melakukan dosa, tetapi Roh Kudus tidak menjadi tercemar oleh keberdosaan kita. Roh Kudus dalam diagram salib Trinitas ini tidak disimbolkan dengan sebuah bentuk, baik berupa garis atau apapun, melainkan ruangan tempat salib itu berada. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Apa yang Anda lihat pada gambar ini? Pertama, tentu mata kita tertuju pada sebuah titik hitam yang berada di tengah kotak tersebut. Dan juga sebuah kotak persegi merah di sudut kanan atas. Ada lagi yang kita lihat? Ya, kita mungkin tadi awalnya tidak memperhatikan bahwa sebenarnya yang terbesar dari gambar ini adalah sebuah kotak persegi putih yang besar. Kita dapat bayangkan jika kotak itu bukan putih melainkan hitam, maka kita tidak bisa melihat bahwa sebenarnya kotak merah maupun titik hitam itu masih ada di sana. Karena penglihatan kita gelap,
karena semua hitam gelap sehingga kita tidak bisa melihat kepada kotak merah ataupun titik hitam tadi. Ya, itulah sebabnya saudara, maka Roh Kudus di dalam salib Trinitas ini dia digambarkan adalah ruang kosong atau ruangan tempat di mana salib itu berada. Roh Kudus itu memancar dari Allah Bapa bahkan sampai memenuhi dunia ini. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang maha hadir dan juga hadir di setiap hati umat percaya. Roh Kuduslah yang menyatukan kita semua menjadi anak-anak Allah. Jadi itulah sebabnya bahwa Roh Kudus tidak digambarkan dengan sebuah bentuk, melainkan Roh Kudus adalah ruangan di sekitar salib itu. Ya, salib adalah simbol kekristenan. Dan sampai saat ini masih banyak orang yang anti kepada salib. Pernah terjadi kasus-kasus di mana di pekuburan Kristen sekalipun salib itu dipatahkan. Dan pernah juga ada jalan dengan ornamen berbentuk salib yang kemudian juga dihapuskan. Seperti gambar ini kita lihat sebuah gereja di mana salibnya dipatahkan. Ya, saudara, salib adalah simbol kekristenan, simbol kasih Allah yang kita cintai. Demikian juga umat Katolik selalu memulai doa dengan menyebut nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sambil membuat gerakan salib. Kita sampai kepada kesimpulan, saudara-saudara. Segitiga Trinitas sangat terbatas untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Sedangkan salib begitu kaya artinya bagi kita umat percaya pada pemberitaan salib. Dan saat ini melalui penjelasan tadi menambah wawasan baru bagi kita bahwa salib adalah simbol Trinitas yang baru. Saya menyarankan agar kedepannya salib dapat digunakan oleh semua orang Kristen untuk menjelaskan tentang doktrin Allah Tritunggal. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai salib sebagai diagram atau simbol Trinitas yang baru. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.